Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Daljab Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Febri Duyana Gatmani, guru SMP 234 Jakarta, Kayu Tinggi, Cakung Timur, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001346. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 9 dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam dengan model pembelajaran deep learning dan metode marketplace activity. Sekian perkenalan dari saya, mohon bimbingan, arahan, dan evaluasinya. Terima kasih, selamat menonton, dan selamat menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kurang semangat, kurang kompak. Bersemangat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, apakah sudah siap belajar? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, coba kita lihat dulu sisi kanan, sisi kiri, depan, belakangnya. Apakah masih ada sampah? Ya, coba dicek. Bersih? Aman? Ya, berarti kita semuanya sudah siap belajar. Waktunya kita berdoa. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga belajar mengajar kita pada pagi hari yang berbahagia ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan manfaat apa yang akan kita pelajari. Sama-sama kita baca Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita awali kegiatan belajar kita dengan bersama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah itu Bapak mau absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Nihil? Berarti semuanya masuk ya? Ya. Baik. Sebelum ya kita mulai pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Kemarin, sebelum ini, minggu yang kemarin Bapak telah mengajarkan materi tentang apa?
Ya, coba Asmi, apa pelajarannya kemarin? Yakini hari akhir dengan mawas diri, Pak. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Bisa diulangi? Ya, apa? Yakini hari akhir dengan mawas diri. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Dilihat di depan. Yang sebelum-sebelumnya Bapak sampaikan setiap pembelajaran bahwa ya sebelum belajar Bapak ingin menanyakan 7 kebiasaan anak hebat. Semua yang ada di sini semuanya anak-anak yang hebat. Ya, apakah kalian bangun tidur sudah baca doa? Mau tidur baca doa? Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bernyanyi bersama. Ore. Oke. Semuanya nyanyi ya. Oke, sudah siap? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan senyum yang manis. Sekali lagi yang kompak ya. Sekali lagi. Coba 1, 2, 3, yuk. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong. Terima kasih. Yeay. Baik. Setelah kita bernyanyi bersama sambil melihat video tayangan yang ada di depan kalian, maka tentunya ada beberapa pertanyaan untuk kalian, yaitu pertanyaan pemantik ya atau mindful learning, yaitu apa sih pesan utama yang kalian tangkap dari lagu yang barusan kita nyanyikan bersama? Ya, Farel, silakan Farel. Apa Farel? Yang pertama, ucapkan permisi Ya. dengan senyum yang manis. Masya Allah, ucapkan permisi, jangan sampai cemberut ya. Permisi sambil senyum gitu. Selanjutnya ada lagi? Dan yang kedua, kita harus minta tolong ketika kita butuh bantuan teman. Masya Allah, kalau kita minta tolong jangan lupa minta tolong. Kalau butuh bantuan ya kita minta tolong ya. Baik. Terakhir ada lagi? Yang ketiga ada kita harus minta maaf ketika ada teman yang ini tersakiti atau apa ya? Atau berbuat kesalahan. Jadi apapun itu kalau kita sudah berbuat kesalahan ya jangan lupa minta maaf. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bisa dilihat di depan kalian sama-sama. Coba dibaca Afan yang keras. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja, Afan? Yang keras, Pan. Yang jelas suaranya. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan definisi etika pergaulan. Ya. Kedua, meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku etika pergaulan dalam sehari-hari. Yang keempat, terbiasa menciptakan ketegangan grafis dan harmonis di masyarakat maupun media sosial. Baik. Warganet Indonesia bernama ini mendapatkan predikat baru. Diperhatikan, disimak dengan baik ya. Asia Tenggara menurut hasil riset yang dilakukan oleh Microsoft. Survei Digital Security Index 2020 menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan 76 kali DCI paling bawah di antara negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia juga menempati posisi keempat terburuk dari 32 negara di dunia setelah Meksiko dan Rusia, serta Afrika Selatan yang menduduki posisi paling pertama. Juga sudah bersama alasan Indonesia menempati posisi tersebut yaitu karena tingkat hoax sebesar 47%, ujaran kebencian 27%, dan tingkat diskriminasi sebesar 13%. Survei telah diberikan kepada lebih dari 16.000 responden, mulai dari remaja hingga dewasa, di 30. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok agar bisa lebih memahami tentang cara beretika dan berkomunikasi dengan baik sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
diskusi kita pembelajaran pada hari ini menggunakan marketplace activity, yaitu nanti kalian setiap kelompok akan bagikan kelompoknya akan membahas masing-masing tentang etika dan komunikasi pergaulan Islam. Nanti kalian akan membahas tuh masing-masing. Nah, setelah itu setiap kelompok nantinya akan berbelanja. Apa yang berbelanja? Saling sharing, tukar ilmu pengetahuan. Oh, ternyata kelompok A misalnya membahas tentang etika pergaulan bersama dengan masyarakat. Gimana sih cara-caranya? Apa aja sih itu bagi etika bermasyarakat itu? Nah, nanti saling cari tahu semuanya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dua nggak apa-apa. Kertas gambar dan double polynya sudah dibawa. Oke, alat pewarnanya juga sudah dibawa semuanya. Baik. Untuk memfasilitasi kegiatan diskusi kelompok kita pada hari ini, silakan gunakan handphone untuk media pembelajaran. Ya, mencari referensi-referensi apa yang sekiranya untuk kalian buat di setiap kelompok kalian masing-masing. Jelas? Oke, silakan dikerjakan. Ini kelompok E. Membuat apa kelompok E? Membuat mind mapping.
Kelompok yang paling berkesan menurut saya itu kelompok berperilaku sopan kepada orang yang lebih tua. Kenapa menurut kamu itu lebih berkesan? Karena kita harus menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih tua dan berperilaku sopan. Ya, terima kasih untuk kelompok A. Tepuk tangan dulu buat kelompok A. Selanjutnya, coba saya minta dari kelompok C. Kelompok mana yang tadi kalian sudah keliling yang menurut kalian berkesan? Baik Pak, menurut kelompok kami, kelompok yang sudah kita kunjungi paling menarik yaitu kelompok dari kelompok F. Ya, Dari kelompok kenapa? F ini, pesan Islam yang kita dapat yaitu Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga pandangan, ucapan, dan jarak dengan lawan jenis agar terhindar dari hal yang dilarang dan dosa Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, jadi itu adalah pesan yang sangat menarik bagi kelompok yang tadi sudah berkeliling. Masing-masing tentunya mempunyai kesan setiap kelompok. Nah, Bapak berharap dari setiap kelompok yang sudah kalian bahas, yang sudah kalian diskusikan, dan kalian juga tadi sudah beraktivitas berkeliling, mengunjungi dari setiap kelompok tentang isinya apa saja, ternyata banyak hal yang baru yang kalian dapat. Dan banyak hal juga yang belum kalian ketahui. Maka pentingnya kalian untuk saling berbagi. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari setiap masing-masing kelompok apa yang sudah kalian kerjakan tadi di setiap kelompoknya. Baik, ada yang mau maju duluan? Atau random Bapak pilih aja? Random Bapak pilih. Ya, silakan dari kelompok B. Presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Silakan. Ya, berdiri di depan sini. Iya, semua. Ya, sini. Ya, yang lainnya diperhatikan selama kelompok B mempresentasikan hasil yang dikerjakan. Silakan dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita Jepang sini untuk mempresentasikan diskusi kami tentang checklist harian etika Islami di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuin Afifah Ramadhani. Nama saya Gilang Muksita Rahmatullah. Nama saya Firman Syahputra. Nama saya Muhammad Fadil Ramadan. Nama saya Arul Setiawan. Langsung saja kita ke materinya. Saat pagi, kita akan bangun tidur. Setelah bangun tidur, kita akan membaca doa. Setelah itu, kita akan merapikan tempat tidur agar terlihat rapi dan bisa dipakai lagi setelah pulang sekolah untuk tiduran. Lalu, kita juga bisa membantu pekerjaan rumah agar meringankan beban orang tua. Lalu, kita juga bisa sholat subuh tepat waktu. Karena waktu subuh itu lumayan lama, jadi ya bisa aja tepat waktu. Lalu, setelah sholat subuh, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran. Siang hari, mengucapkan bismillah sebelum makan dan alhamdulillah setelah makan. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. Berbicara dengan sopan, menjaga kebersihan, tidak membuat keributan, dan sholat zuhur tepat waktu. Sore hari, sholat asar tepat waktu, menyapa dan membantu orang tua yang baru pulang kerja, mengingatkan keluarga untuk sholat berjamaah. Dan terakhir, malam hari, 1. Sholat maghrib dan isya tepat waktu, membaca doa sebelum tidur, mengucap syukur atas nikmat hari ini, berwudu sebelum tidur. Sudah? Ya, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya kelompok D. Ya, silakan maju keluar kelompok D. Silakan presentasikan apa ya tugas kalian tadi, apa yang sudah kalian buat, laporkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh postingan pesan Islami positif di media sosial.
Kita harus menggunakan media sosial dengan baik dengan menerapkan etika penggunaan sosial media dengan baik, seperti memposting postingan positif atau caption positif. Mati gua. Dan hindari penyebaran hoaks, diskriminasi, ujaran kebencian, dan pembulian atau kata-kata kasar yang membuat orang lain sakit hati. Satu, janganlah takut kehilangan sesuatu karena Allah, sebab yang hilang karena Allah akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Dua, hari ini mungkin tak sempurna, tapi selalu ada alasan untuk bersyukur. Yang ketiga, kamu nggak sendirian. Selama kamu berusaha mendekat kepada Allah, pertolongannya akan selalu datang dengan cara yang tak disangka. Yang keempat, ada posting boleh, tapi dipikirkan dulu apakah Allah ridho dengan yang aku tulis. Yang kelima, kalau nggak bisa bikin orang lain tenang dengan ucapanmu, cukup jangan buat mereka terluka. Jangan balas kebencian dengan kata kasar. Tenang itu bukan lemah, tapi bukti kuatnya iman. Sabar lebih keren, akhlak lagi digital. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok B. Sudah dikerjakan. Maka, ya, kegiatan penutup pada hari ini saya akan simpulkan bahwa apa itu etika, apa itu pergaulan, dan apa itu etika pergaulan. Tadi sudah kita saksikan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Mudah-mudahan banyak yang kita dapat ilmu dari setiap masing-masing kelompok, dan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Maka untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan tutup dengan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bisa kalian lihat di depan. Kesimpulannya pada hari ini, yang perlu kita pahami adalah apa sih itu sebenarnya etika, apa sih itu pergaulan, dan apa sih itu etika pergaulan. Nah, bisa kita baca bersama-sama? Yuk, sama-sama semuanya. Etika adalah, yuk bareng-bareng. Nah, kuncinya adalah yang sudah saya berikan tanda merah dan bergaris. Jadi etika itu adalah baik, buruk, benar, salah. Apa baik, buruk, dan benar salahnya? Sikap dan tindakan, ya, serta interaksi, nilai serta norma yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Inilah etika. Lalu selanjutnya adalah pergaulan. Apa itu pergaulan? Bisa dibaca, Anggun? Pergaulan adalah Proses interaksi atau hubungan sosial antara individu dengan individu lain, kelompok, maupun lingkungan sekitarnya. Pergaulan terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui komunikasi, kerjasama, persahabatan, dan aktivitas sosial lainnya. Ya, jadi kata kuncinya pergaulan itu adalah interaksi, hubungan antara individu sesama seseorang ataupun secara berkelompok. Ya, nah kelompok banyak, persahabatan atau organisasi atau kelompok belajar. Ya, nah ini bagaimana kalian bisa membangun interaksi pergaulan kalian dengan baik. Ya, maka disinilah kalian melakukan kehidupan sehari-hari, melaksanakan interaksi serta komunikasi hubungan antara individu dan juga kelompok yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, apa itu etika pergaulan? Silakan dibaca. Bunga. Ya, dibaca. Apa itu etika pergaulan? Kelihatan? Enggak. Siapa yang mau baca? Coba, Febrian. Dibaca. Etika pergaulan adalah? Etika pergaulan adalah aturan, norma, atau tata krama yang mengatur cara seorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Etika pergaulan mencakup sopan santun, rasa hormat, toleransi, empati, serta sikap menghargai orang lain agar tercipta hubungan sosial yang baik, harmonis, dan saling menguntungkan. Nah, jika kita lihat kembali, kita gabungkan antara etika dengan pergaulan, bahwa etika pergaulan itu adalah sebuah aturan, sebuah norma yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Menyikapi segala sesuatunya setiap harinya itu dengan aturan dan norma tata krama yang baik, dengan disiplin, baik sesama teman secara individu ataupun sesama teman secara berkelompok.
dengan ya mencakup pergaulan yaitu tentang sopan santunnya, rasa hormatnya, toleransinya, empatinya, serta sikap juga saling bisa menghargai antara satu sama lain agar tercipta hubungan sosial, tercipta hubungan antar teman yang baik, yang harmonis dan saling menguntungkan. Jadi betapa indahnya ketika kita memahami tentang etika pergaulan. Apalagi kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka setelah pembelajaran ini Bapak berharap kalian semuanya bisa melaksanakan, mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi Bapak sangat berharap sekali kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bergaul. Tentu dalam bergaul kita harus mempunyai etika yang baik. Karena yang sudah kita bahas tadi di awal, belum tentu yang anggapan kita bercanda itu menyenangkan buat dia, tapi sebaliknya membuat teman kita malah sakit hati, merasa dihina, merasa diejek. Maka hati-hatilah menjaga lisan kita, karena lidah kita ini tak bertulang. Hifzul lisan, ya, kita harus menjaga lisan. Salamatul insani fi hifzul lisan. Keselamatan seseorang itu terdapat pada lisannya. Jangan sampai mudah kita menggelincirkan atau tergelincir lidah ini yang pada akhirnya bisa menyakiti orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita lakukan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa terus sampaikan pesan pembelajaran ini kepada siapapun agar dakwah syiar kita tentang etika bergaul itu bisa sampai kemana-mana sehingga catatan Indonesia yang tadinya buruk tentang etika bisa membaik ke depannya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, tepuk semangat. Baik, Bapak akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.